kagak itu? Miris. Karena apa tadi? Swatantara Wibawa Muktinya orang kepake atau kagak kepake? Kang, jelasin dah Kang. Swatantara Wibawa Mukti itu apaan sih sebenarnya? Jadi kalau kita ngambil satu keilmuan atau pustaka yang diberikan oleh leluhur bangsa Nusantara ini, sesanti itu mengandung satu makna atau filosofi tentang sendi-sendi kehidupan yang mengatur semua yang ada di satu wilayah. Jadi kalau itu bicara sesanti, kalau bahasa militernya mungkin sandi. Jadi ada 3 kategori yang kita ambil satu kesimpulan bahwa di negara atau Nusantara ini atau di Indonesia ini punya 3 sesanti atau 3 sandi. Yang pertama adalah sandi yuga, berlaku untuk sendi-sendi kehidupan yang ada di pedukuhan ataupun desa. Terus habis itu sandi yuda sama sandi negara bukan? Sandi negara, betul seperti itu. Jadi kalau kita bicara sesanti Kabupaten Bekasi berarti maksudnya sandi yuda. Sandi yuda ya. Yang bagaimana di situ tercermin satu makalah, bukan makalah sih sebetulnya. Kalau bisa saya obrolin atau saya ungkapkan bahwa di Bekasi punya sesanti Swatantara Wibawa Mukti. Yang di dalamnya adalah tentang bagaimana manusia yang ada di Bekasi menjadi manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya untuk sama-sama bisa memuliakan sesama manusia. Karena filosofinya kita sebagai manusia yang hidup di tanah Jawa ini, di tanah Nusantara ini, kita ditugaskan oleh orang tua kita mencari guru. Apa tuh gurunya? Guru yang mana? Guru yang mana itu Kang? Guru yang tidak keluar dari martabat keguruannya. Apa sih? Ya seperti apa sih Kang? Kalau bicara guru yang tidak keluar dari martabat keguruannya itu adalah alam semesta. Karena alam semesta ini secara tidak langsung telah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya. Hanya alam adalah maha guru, guru yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya. Sepakat itu Kang. Sekarang gini Kang, maaf ya, saya potong lagi nih Kang. Perihal itu ya, alam yang menjadi guru yang tidak pernah keluar dari martabat keguruannya. Ya contoh kayak yang gini dah, di Bekasi yang dulu lu pada tahu ya, di Bekasi itu sebagai lumbung padi terbesar Bekasi dan Karawang untuk skala Indonesia atau Nusantara. Tapi sekarang ya itu pohon-pohon padi apa rumput-rumput padi ya, pohon-pohon padi itu udah pada keganti sama beton batako perumahan tuh. Inget ya. Akhirnya apa? Banjir di mana-mana, hujan dikit banjir, ngeneng, ngembeng. Beda kalau bahasa kita ya. Gitu ya, Kang ya? Benar enggak, Kang? Iya, seperti itu. Karena kalau kita bicara habitat ya, habitat binatang ataupun jalannya air, sekarang ini saat ini jalannya air sudah dibendung sama perumahan-perumahan dan ini yang menjadikan banjir di mana-mana. Karena secara hakikatnya air itu kalau jalan lewat situ ya pasti di situ nggak apa-apa. Iya benar kok. Elok air jangan lewat tol. Iya. Karena kalau ketika jalan air itu dibendung sama perumahan, sama perusahaan-perusahaan, gitu, ya mau tidak mau kan berarti kan jalan air itu dibendung kecil ya. Iya. Dan itu ya akhirnya menjadi banjir di mana-mana. Karena serapan tadi yang biasanya ke sawah atau ke sungai itu sudah tidak ada lagi serapan. Makanya itu menjadi satu PR kita, khususnya teman-teman budaya ya, teman-teman pemuda yang memang giat untuk Bekasi dengan kebekasiannya. Mari kita coba menyadarkan kita minimal masing-masing kita sebagai manusia Bekasi sesadar-sadarnya untuk kita kembali pada marwah leluhur orang Bekasi. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia untuk menjadi manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaan. Sepakat itu Kang. Jadi gini Kang, izin nih Kang ya. Perihal tadi itu menjadi bahan kita ya buat ngingetin atau nyadarin. Nih program nyadarin, inget ya. Akhirnya saya punya pemikiran kayak gini nih. Gimana kalau ngoprek itu jadi program penyadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur kebudayaan yang ada di Bekasi dewek gitu ya. Jadi bagian kita orang kesusahan, orang kelaparan, orang kesulitan dan segala macamnya. Loh negeri kaya raya ini di Bekasi bos. Yang orang bilang pada ngenyek-ngenyek segala macam, ternyata Bekasi wow. Gitu kan? Betul. Ya bener gak Kang? Iya, Bekasi dengan digadang tadi menjadi miniatur Nusantara, terus keduanya dengan keragaman budaya,
keragaman kultur yang ada di Nusantara ini sampai kita punya satu wilayah ya, industri terbesar se Asia Tenggara. Betul. Tentunya kalau kita bicara hal seperti itu, orang yang maksudnya orang tidak berpendidikan pun akan pasti tahu. Berarti Bekasi itu kaya raya gitu. Betul, Kang. Tapi kenapa sampai saat ini Bekasi ya seperti ini saja? Salah satu tadi mungkin dari sumber daya manusianya memang tidak dipakai dengan keahlian-keahlian yang memang kita sebetulnya kaya. Nah, segala keragaman yang ada di Kabupaten Bekasi. Betul. Kang, jadi gini Kang, berarti akan setuju dong, Kang sebagai pelaku budaya nih ya, atau pegiat budaya, akan setuju dong kalau acara ngoprek ini dijadiin acara program penyadaran masyarakat gitu ya Kang? Iya. Jadi kalau saya bilang ini menjadi satu proyek atau pilot project buat program sadar sesanti. Biar apa sih? Biar orang waras sewaras-warasnya, biar orang benar sebenar-benarnya gitu. Siapapun, dari manapun asalnya, ketika bicara Bekasi, mereka harus menjunjung tinggi tentang Bekasi dan kebekasiannya, menghormati orang Bekasi dengan kebekasiannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika orang dari mana-mana datang ke Bekasi ya harus ikut dan tunduk dengan segala program pemerintah ataupun hukum-hukum adat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan tentunya ini menjadi satu PR kita bersama, bukan hanya pegiat atau pelestari ataupun aktivis, tapi menjadi PR kita semua untuk sama-sama sadar, sesadar-sadarnya agar kita kembali kepada marwah leluhur kita, orang Bekasi dengan segala kebekasiannya. Dan tentunya ini menjadi salah satu dasar kita agar kita coba kembali kepada marwah leluhur kita dengan sesanti atau slogan yang ada di Kabupaten Bekasi, Swatantara Wibawa Mukti. Nah Kak, ngomongin soal itu ya tadi kebekasian, Swatantara Wibawa Mukti, penyadaran atau segala macam ya Kang, gitu kan. Campuran